Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, saya Mutiara Widi Ainintias beserta dengan kedua rekan saya, Atika Istiqomah dan Anissa Raden, akan menjelaskan tentang pengimplementasian Hadoop pada studi kasus yang ditulis oleh penulis Kenny Basuki, Henry Novianus Palit, dan Lili Puspadewi yang berjudul Studi Kasus Pengolahan Data Peminjaman Perpustakaan Universitas Kristen Petra. Langsung saja, sebelum ke studi kasus, kita lihat dulu pengertian dari Hadoop. Hadoop adalah framework open source yang berbasis Java di bawah lisensi Apache untuk mensupport aplikasi yang jalan pada big data. Hadoop berjalan pada lingkungan yang menyediakan storage atau penyimpanan dan komputasi secara terdistribusi ke klaster-klaster dari komputer atau biasa juga disebut dengan node. Perencanaan dan garis besar implementasi Hadoop. Dalam implementasi Hadoop untuk melakukan pengolahan data peminjaman perpustakaan, dibutuhkan langkah-langkah perencanaan sebelum Hadoop dapat benar-benar diimplementasikan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mempersiapkan program pengolah data dengan Hadoop dapat dijalankan, dapat menghasilkan suatu keluaran, serta dapat dipahami cara kerjanya. Langkah-langkah tersebut yaitu seperti berikut. Pertama, melakukan instalasi dan konfigurasi Hadoop pada namenode atau master dan data node atau slave. Yang kedua, mengolah data dari perpustakaan menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diolah lebih lanjut dalam program Hadoop. Yang ketiga, menambah ukuran data peminjaman perpustakaan menjadi berukuran cukup besar sekitar 9,6 GB karena dirasa ukuran data tersebut masih belum terlalu besar serta menginputkannya ke dalam HDFS atau Hadoop Distributed File System. Yang keempat, membuat 5 buah program dengan permasalahan yang berbeda untuk mengolah data peminjaman perpustakaan berdasarkan paradigma MapReduce. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka program MapReduce dengan Hadoop baru dapat dijalankan sehingga memberikan suatu hasil analisa dari sekumpulan data berukuran besar. Setelah program Hadoop dapat berjalan dengan lancar, maka dapat dilakukan beberapa perbandingan untuk mengetahui sejauh mana performa Hadoop dalam mengolah data berukuran besar yang diukur berdasarkan kecepatan pemrosesan data serta mendapatkan komposisi Hadoop dengan performa yang baik. Perbandingan-perbandingan tersebut meliputi beberapa aspek yaitu kecepatan, CPU load, dan memory usage. Pembahasan selanjutnya yaitu desain arsitektur Hadoop. Sistem Hadoop akan diimplementasikan pada laboratorium multimedia. Untuk memudahkan dalam memahami arsitektur sistem Hadoop yang akan diimplementasikan, maka dibuatlah desain arsitektur secara fisik dan logika. Desain fisik sistem Hadoop dapat dilihat pada gambar 3 ini. Secara fisik, komputer-komputer yang digunakan terhubung ke switch yang berada di laboratorium dengan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair berkecepatan maksimal 100 megabit per second. Bisa dilihat di sini ada komputer master dan komputer slave berjumlah 4 ini. Sedangkan ada desain logika serta daemon atau background service yang dapat dijalankan dalam sistem Hadoop. Dapat dilihat di gambar ini, gambar 4. Jika dilihat, gambar desain logika sama dengan gambar desain fisik. Terdapat master dan slave. Seperti diketahui juga, HDFS itu memiliki 2 jenis node, yaitu name node atau master dan data node atau slave. Name node ini mengelola file system namespace. Name node menjaga file system tree dan metadata untuk semua file dan directory dalam tree. Sedangkan data node merupakan bagian yang bekerja keras dalam file system. Data node menyimpan dan mendapatkan blok ketika diperintahkan oleh aplikasi klien dan name node. Dan data node juga melaporkan balik kepada name node secara periodik dengan daftar blok yang disimpan dalam data node tersebut. Selanjutnya, pengolahan data perpustakaan. Sebelum implementasi Hadoop MapReduce pada peminjaman perpustakaan dapat dijalankan, maka perlu dilakukan pembersihan atau cleansing terhadap file data perpustakaan agar dapat lebih mudah digunakan dalam implementasi Hadoop. Data perpustakaan yang digunakan terdiri dari 7 file ini. Pengolahan data perpustakaan dibagi dalam 2 tahap, yaitu pertama, dilakukan pada semua file untuk menghilangkan karakter \n,
di dalam konten, menghilangkan header file, serta menghilangkan tanda petik dan mengganti tanda koma menjadi tanda pipeline. Tahap kedua yaitu memisahkan file libsir sejarah menjadi dua file, yaitu sejarah no-rel.csv dan sejarah rel.csv. Pemisahan ini untuk memudahkan dalam pengolahan data oleh Hadoop, karena terdapat perbedaan pola dalam file libsir sejarah, sehingga harus dipisah menjadi dua file tersebut. Selanjutnya pula terdapat tahap pembesaran dan penggandaan ukuran data. Pembesaran dan penggandaan data itu dilakukan karena dirasa setelah pengolahan data ukuran file transaksi, yaitu sejarah no-rel.csv dan sejarah rel.csv ini belum terlalu besar, maka dilakukanlah upaya pembesaran. Pembesaran ini dilakukan dengan menambah isi dari file tersebut sampai ukuran tertentu sehingga lebih besar. Sedangkan penggandaan dilakukan dengan mengunggah kedua file tersebut ke HDFS hingga jumlah tertentu. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Atika Istiqomah. Ya, perkenalkan, nama saya Atika Istiqomah, NPM 1817051004. Jadi pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Mutiara Widi. Jadi pada poin keempat, yaitu terdapat pembuatan aplikasi. Pada pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan IDE Eclipse atau Integrated Development Environment dan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sedangkan pada Hadoop sendiri itu telah tersedia library yang digunakan nantinya untuk mengembangkan aplikasi MapReduce. MapReduce itu sendiri adalah sebuah model pemrograman untuk pemrosesan data. Jadi MapReduce ini digunakan untuk memberikan keefektifan waktu dalam mengolah data yang besar. Nah, dalam implementasi Hadoop untuk mengolah data perpustakaan itu nantinya terdapat 5 aplikasi yang akan dibuat, yaitu yang pertama aplikasi untuk mencari jenis audio video yang paling sering dipinjam, yang kedua aplikasi untuk mencari jenis koleksi yang paling sering dipinjam, yang ketiga aplikasi untuk mencari judul yang paling sering melakukan peminjaman, yang keempat aplikasi untuk mencari jurusan dari koleksi yang paling sering dipinjam, yang kelima aplikasi untuk mencari lokasi yang paling sering dipinjam. Nah, di sini terdapat flowchart umum dari MapReduce itu sendiri. Yang pertama terdapat inputan berupa key value, lalu terdapat driver task. Pada driver task ini dia akan memastikan bahwa map task, combiner task, dan reduce task itu bekerja dengan baik. Lalu pada map task ini dia akan membagi, jadi pada inputan ini kan terdapat inputan satu file yang besar, satu file tunggal yang besar. Lalu pada map task ini dia akan dibagi menjadi beberapa bagian file, sehingga nantinya akan mudah dan waktu yang digunakan itu akan lebih efektif pada pemrosesan MapReduce ini. Lalu pada combiner task selanjutnya dia akan membantu meringankan beban dari reducer dalam mereduksi pasangan key value yang diterima. Nah, selanjutnya pada reduce task ini dia akan mengambil file-file yang telah dibagi pada map task, lalu dia akan mereduksi setiap pasangan key value sehingga nantinya sebuah key itu akan berguna untuk dipasangkan kepada beberapa value, sehingga nanti outputannya itu akan lebih sederhana. Itulah guna dari MapReduce, yaitu ya memberikan keefektifan waktu, lalu pengolahan data yang besar itu lebih cepat diproses lah ibaratnya. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Yang pertama terdapat instalasi dan konfigurasi Hadoop. Jadi pada percobaan ini itu dilakukan di atas sistem operasi Ubuntu. Jadi sebelum melakukan instalasi dan konfigurasi Hadoop itu harus dipastikan bahwa semua komputer telah terpasang modul SSH JVM atau Java Virtual Machine dan AirScenes. Lalu yang kedua, implementasi driver class. Nah, driver class ini merupakan bagian utama dari MapReduce karena tadi seperti yang saya bilang bahwa driver ini berguna untuk memastikan bahwa mapper, reduce, dan combiner itu bekerja dengan baik. Lalu, yang ketiga adalah implementasi mapper class.
Mapper class ini merupakan bagian dari algoritma MapReduce yang bertujuan dalam memetakan data sehingga nantinya dikirimkan ke combiner atau reducer. Lalu yang keempat itu implementasi combiner class. Nah, combiner class ini seperti yang saya bilang tadi bahwa dia berguna untuk membantu meringankan beban reducer dalam bekerja. Jadi nantinya combiner ini mengolah hasil keluaran dari mapper, sehingga nantinya reducer akan menerima lebih sedikit pasangan key value untuk diolah. Kemudian yang kelima yaitu implementasi reducer class. Jadi reducer class ini merupakan bisa dibilang bagian utama dari pemrosesan MapReduce karena dia akan mereduksi pasangan key value yang diterima sehingga akan menghasilkan satu atau beberapa value untuk setiap key yang diterima. Lalu yang keenam, implementasi sort key comparator class. Nah, sort key comparator class ini merupakan bagian dari implementasi program yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari key yang satu dengan lainnya. Hasil dari implementasinya ini itu menghasilkan record dari mapper ke reducer yang terurut secara descending. Lalu yang ketujuh terdapat implementasi composite class. Nah, composite class ini merupakan kelas yang berisi variabel-variabel dan fungsi yang digunakan untuk membantu proses mapping. Lalu yang selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujiannya ini dilakukan dengan mengambil nilai puncak pada parameter berupa persentase penggunaan CPU, penggunaan memori, serta waktu eksekusi saat aplikasi MapReduce ataupun SQL berjalan. Nah, setelah mendapatkan nilai ketiga parameter tersebut, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai-nilai tersebut sehingga dapat mengetahui aplikasi mana yang lebih cepat serta konsumsi aplikasi terhadap resource komputer. Jadi, kalau kita lihat secara gamblang dari grafiknya, bisa kita lihat bahwa semakin banyak slave atau semakin banyak pekerja yang digunakan dalam Hadoop tersebut dengan menggunakan aplikasi MapReduce. Jadi kalau semakin banyak slave yang digunakan, itu waktu eksekusinya akan semakin cepat. Tapi semakin banyak slave yang digunakan, itu dia mengakibatkan semakin sedikitnya pengurangan waktu dari yang didapat sebelumnya. Ini kan semakin banyak, dia semakin pengurangannya semakin sedikit gitu. Jadi pada pengujian aplikasi Hadoop MapReduce dengan menggunakan jumlah slave bervariasi untuk konsumsi CPU dan memori, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada beberapa poin ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Raden. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan pengujian sistem. Itu yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada pengujian aplikasi MapReduce dengan combiner. Jadi, pengujian dengan combiner ini nggak ada perbedaannya pada CPU dan memori. Dan memorinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk waktu eksekusi pada aspek ini sangat terlihat jelas dari penggunaan combinernya. Waktu eksekusi semakin cepat tetapi hanya lebih cepat sedikit. Pertambahan kecepatan tersebut diduga karena combiner membantu mengurangi beban kerjanya si reducer. Hal tersebut berarti bahwa beban kerja reducer itu cukup berat, sehingga dengan adanya bantuan combiner dapat mengurangi waktu eksekusi MapReduce. Waktu eksekusi dengan menggunakan combiner kurang lebih 8,206 detik, lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan combiner. Pada pengujian aplikasi Hadoop MapReduce, dengan menggunakan jumlah slave bervariasi untuk konsumsi CPU dan memori, tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, perbandingan query SQL dengan MapReduce. Penggunaan dengan membandingkan query SQL dengan MapReduce terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu transaksi belum digandakan, dan yang kedua ada transaksi yang telah digandakan. Pada studi kasus ini, penggandaannya hingga 425 kali. Untuk hasil sebelum penggandaan menunjukkan bahwa SQL itu lebih baik daripada Hadoop MapReduce. Karena pada situasi itu datanya belum diolah atau digandakan, masih berukuran kecil. Untuk hasil setelah penggandaan, otomatis kan pasti datanya akan lebih banyak ya, karena dia telah digandakan. SQL memang mendapat dua kriteria nilai yang lebih baik dari 3 kriteria yang diujikan. Tetapi waktu eksekusi pada titik
ini si Hadoop itu lebih unggul. Hadoop MapReduce terlihat sangat unggul, jauh dari SQL. Jadi, semakin banyak records dan terdapat beberapa fungsi join dapat memperlambat waktu eksekusi dari SQL itu. Selanjutnya ada pengujian aplikasi MapReduce dengan blok. Ada 3 blok yang kita gunakan, yaitu blok 128 MB, blok 512 MB, dan blok 28 MB. Sebenarnya blok yang default itu 128 MB, tapi kita akan menggunakan yang lebih rendah dan yang lebih besarnya. Yang lebih rendahnya itu 28 MB dan yang lebih besarnya itu 512 MB. Pada ukuran blok, memberikan waktu lebih baik. Yang lebih baik itu adalah 128 MB. Nah, kenapa seperti itu? Karena diduganya 28 MB memberikan waktu yang lebih lama dibandingkan 128 karena jumlah blok yang harus diproses oleh suatu node jauh lebih besar dibandingkan yang lain, sehingga menciptakan latensi bagi self node dalam melakukan pemrosesan walaupun memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan 128 dan 512. Nah, kalau yang 512 kenapa juga tidak lebih baik dari 128? Itu karena diduganya ukuran bloknya itu ukuran blok yang diproses pada 512 itu jauh lebih besar daripada 128, sehingga otomatis memberikan beban yang lebih besar lagi bagi suatu node dalam mengolah data dalam suatu blok tertentu. Terus itu, jadi hasilnya itu pengujian Hadoop MapReduce dengan menggunakan ukuran blok yang berbeda-beda ini tidak mengubah konsumsi CPU dan memori secara signifikan. Sedangkan dalam segi eksekusi dapat disimpulkan bahwa pertama penggunaan blok full pada HDFS memberikan waktu eksekusi yang lebih baik. Kedua, tidak ada ukuran blok yang pasti. Performa yang baik didapat dengan menggunakan eksplorasi seperti dalam implementasi pengujian ini. Ukuran blok yang memberikan waktu lebih baik yang tadi telah dikatakan, ukuran blok 128 lebih baik daripada 512 dan 28. Kesimpulannya, yang pertama, pada implementasi Hadoop, pada implementasi Hadoop studi kasus pengolahan data perpustakaan di Universitas Petra ini, yang pertama, pengolahan data yang berukuran kecil jangan menggunakan Hadoop MapReduce karena memberikan waktu eksekusi yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 58,583 detik hingga 101,34 detik. Waktu eksekusi tersebut disebabkan karena Hadoop perlu melakukan inisialisasi pada setiap job dan kontainer yang berjalan. Penggunaan SQL dengan indexing lebih baik untuk pengolahan data yang relatif kecil dibandingkan Hadoop MapReduce. Pada pengolahan data yang berukuran besar, baik dalam penggunaan Hadoop MapReduce karena menghasilkan waktu eksekusi yang jauh lebih rendah daripada penggunaan SQL dengan ukuran data yang sama. Walaupun dengan penggunaan Hadoop rata-rata konsumsi CPU dan memory usage meningkat. Yang ketiga, pada implementasi Hadoop MapReduce, semakin banyak jumlah node menghasilkan performa waktu eksekusi yang lebih baik. Yang keempat, pada implementasi Hadoop MapReduce dengan menggunakan kombiner memberikan waktu eksekusi yang semakin rendah. Dan yang kelima, pada implementasi Hadoop MapReduce tidak ada ukuran blok yang pasti untuk memberikan performa yang baik. Dalam menjalankan aplikasi itu, performa yang baik didapat dengan menggunakan percobaan terhadap jumlah data dan ukuran blok tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.